Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar siswa-siswi SD Al-Fat di rumah beserta ayah dan bunda? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja untuk kutub hari ini, insya Allah saya ingin membahas dan mengenai tujuan dari berpuasa Ramadan. Tujuan puasa Ramadan Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di bagian akhirnya, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi tidak hanya itu, Allah juga menyampaikan tujuan yang lainnya di ayat selanjutnya di surah yang sama, ayat 185, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, itu agar kalian mencukupkan bilangan hari Ramadan, agar kalian mengagungkan atau membesarkan nama Allah atas hidayah yang telah diberikannya. Juga ini dia wala'allakum tashkurun, itu bisa diterjemahkan menjadi dengan begitu kalian menjadi orang yang bersyukur, atau supaya kalian menjadi orang yang bersyukur, atau semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah ingin agar kita menjadi orang yang bersyukur. Tapi untuk menjadi orang yang bersyukur tidak serta-merta begitu saja kita berubah menjadi orang yang bersyukur. Tentu saja Allah ingin sifat ini Allah ingin tanam, di mana kita sendiri yang menjalaninya, kita sendiri yang menumbuhkannya, kita sendiri yang mengembangkannya. Lalu bagaimana caranya? Caranya ya tentu saja dengan cara dilatih. Oleh karena itu Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan bagi kita, bulannya pendidikan bagi kita. Kita ini dilatih oleh Allah di istilahnya di campnya ini camp Ramadan. Dilatih di camp Ramadan, di pelatihan Ramadan ini supaya menjadi orang yang selalu punya pikiran bersyukur. Lalu latihannya apa aja? Latihannya itu kita disuruh atau diwajibkan untuk menahan dari makan dan minum di siang hari, menahan nafsu dan syahwat, menahan amarah. Kita juga dianjurkan untuk lebih banyak beribadah, kita juga dianjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran, banyak sedekah, hingga pada akhirnya kita menjalani pelatihan ini, lalu tumbuhlah dalam diri kita berpikir, punya pikiran misalnya begini, selama puasa itu kan pasti kita merasakan lapar dan haus. Ketika kita merasa lapar dan haus ini, kita jadi punya pikiran, oh iya nggak enak lapar dan haus, padahal baru setengah hari aja. Bagaimana dengan saudara kita yang hidupnya berkekurangan, hidupnya miskin, jangankan untuk biasanya di hari biasanya, jangankan untuk makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, untuk sehari sekali aja, untuk mendapatkan makanan sehari sekali saja susahnya minta ampun mungkin ya gitu. Jadi muncul dalam pikiran kita, oh ya kita ini lebih beruntung dari mereka, maka tumbuhlah dalam pikiran kita rasa terima kasih karena keberuntungan kita, karena kemudahan kita, muncul rasa syukur dalam diri kita. Lalu kenapa sih Allah pengen kita ini selalu bersyukur? Karena apabila kita selalu bersyukur, dengan begitu kita belajar untuk selalu berpikir positif. Ketika selalu bersyukur, maka tumbuhlah selalu pikiran positif dalam diri kita. Ketika kita punya pikiran positif, selalu berpikir positif, maka akan mudah bagi kita untuk taat kepada Allah. Maka mudah bagi kita untuk percaya kepada Allah, mudah bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya gimana? Misalnya di bulan Ramadan ini, bukankah kita berpuasa di tengah adanya wabah corona? Wabah corona ini membuat kita untuk tinggal di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Mungkin kalau kita tidak berpikir positif, mungkin pikirannya, aduh nggak enak nih puasa Ramadan cuma di rumah aja. Jadinya kita nggak bisa buka berpuasa bersama, nggak bisa pergi ke mall belanja baju lebaran, nggak bisa taraweh di masjid berjamaah, nggak bisa mudik segala macam. Kalau pikirannya seperti itu, nggak positif, jadinya
akan selalu muncul nauzubillah, pikiran buruk kepada Allah. Nggak boleh seperti itu. Kalau pikiran kita positif, kita bisa ambil hikmahnya. Bukankah dengan adanya kita tinggal di rumah saja, akan lebih mudah kita menjalani ibadah puasa ini kan. Kalau puasa kan orang takutnya capek karena kegiatan segala macam kan. Kalau kita tinggal di rumah, maka mudah bagi kita untuk puasa kan, lebih banyak istirahatnya. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita tinggal di rumah, maka kita punya banyak waktu untuk bersama dengan Al-Quran. Kita punya banyak waktu untuk membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran. Kalau misalnya di hari biasa atau di bulan Ramadan sebelumnya yang tidak ada wabah corona, ketika kita disuruh membaca Al-Quran, mungkin banyak aja alasannya. Misalnya capek habis dari sekolah, atau sibuk bekerja, atau sibuk berdagang. Kalau sekarang kan kita lebih banyak di rumah, maka kita punya banyak waktu untuk ada baca Al-Quran. Jadi nggak ada alasan untuk malas lagi baca Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Dan selain itu, kalau kita selalu bersyukur, maka nikmat akan banyak ditambah oleh Allah. Kan dalam Quran juga ada bahwa kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kira-kira begitu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.